Sepenggal keelokan Nusantara ada di Pulau Seram, Provinsi Maluku. Alam nan indah permai, berbaur dengan kehidupan nan tenang dan damai, adalah pesona yang dimiliki Desa Sawai. Destinasi yang layak dikunjungi, khususnya bagi anak bangsa yang mencintai bumi pertiwi. Beragam moda transportasi diperlukan untuk menuju Desa Sawai yang terletak di Teluk Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Perjalanan dari kota Ambon memerlukan kapal feri dari Pelabuhan Tulehu untuk menuju Pelabuhan Amahai di Pulau Seram. 5 jam perjalanan laut antar pulau dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 3 jam, terbayarkan dengan melihat keindahan Desa Sawai yang sungguh memanjakan mata. Gradasi warna langit dan laut yang menyatu pada garis horizon, serta perbukitan rimbun menghijau, terhampar indah menakjubkan. Konon Desa Sawai adalah desa tertua di seluruh daratan Maluku. Didiami oleh penduduk beragam etnis, keturunan Papua, Maluku, dan juga Arab. Tak heran bila nuansa Islam cukup terasa di desa ini. Warga yang hidup rukun dalam kebinekaan dan suasana alam yang memukau merupakan bagian dari pesona Desa Sawai. Saat ini Sawai semakin terkenal baik secara lokal atau domestik maupun di mancanegara karena merupakan daerah wisata. Penduduknya yang ramah dan sopan serta pesona alamnya yang begitu memikat membuat negeri ini bagaikan surga kecil di bawah kaki Bukit Hatu Putih. Ditambah dengan air Asinahu yang mengalir dengan tenang dan sejuk, membuat masyarakat menjadi tenang dan tenteram. Desa Sawai dihuni oleh sekitar 4.000 jiwa yang tinggal di atas lahan seluas 15 hektar. Sebagai masyarakat yang tinggal di tepi pantai, warga desa terbiasa mengonsumsi ikan laut. Salah satu yang menjadi kegemaran adalah ikan bubara, sejenis ikan kue yang banyak disukai masyarakat di kawasan timur Indonesia. Tak heran jika ditemukan banyak keramba ikan bubara di tepi-tepi pantai Desa Sawai. Bila cuaca cerah pada musim tertentu, banyak warga, khususnya kaum ibu, menjemur ikan-ikan kecil sejenis ikan teri yang mereka sebut ikan puri. Sebagian masyarakat yang lain melakukan kegiatan berupa tradisi warisan leluhur, yaitu mengolah sagu. Tradisi yang kental nilai sosial ini masih dilakukan turun-temurun hingga kini. Tahap demi tahap mengolah batang rumbia atau batang pohon sagu menjadi tepung sagu kerap dilakukan di tepi Sungai Salawai di pinggir Desa Sawai. Membuat sagu yang dilakukan bergotong royong menjadi mata pencaharian sebagian warga Desa Sawai. Sagu yang dihasilkan juga dapat memenuhi kebutuhan warga di desa sekitar, bahkan dikirim ke kabupaten lain di luar Kabupaten Maluku Tengah. Iya, tradisi kelola sagu ini sudah turun-temurun dari teteh nenek moyang kita. Iya. Dan rata-rata per hari itu kita bisa dapat 7 sampai 8 karung. Di 1 bulan itu bisa maksimal 200 karung. Dan kita suplai ke kampung-kampung tetangga, terus ke Kabupaten SBT sampai ke Saparua sana. Bila sore menjelang, banyak warga Desa Sawai melakukan kegiatan di Sungai Asinahu yang seolah membelah desa, mengalir di antara pemukiman warga yang saling dekat seperti tak berjarak. Air Sungai Asinahu yang bersih dan jernih dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci,
Anak-anak desa Sawai berenang riang gembira, seumpama berada dalam kolam renang alam yang menyenangkan. Uniknya, sepanjang aliran sungai diberi dinding keramik. Selain untuk memperkokoh dinding sungai, keramik yang terpasang juga menjadikan aliran sungai tampak bersih dan indah. Sungai Asinahu yang berasal dari beberapa celah atau lubang air merupakan satu-satunya sumber air tawar bagi masyarakat desa Sawai. Asinahu itu terdiri dari beberapa lubang ya. Di situ ada, di lubang itu ada masing-masing marga itu punya itu lubang-lubangnya itu yang, dan Asinahu itu awalnya itu kecil saja dan lama-lama itu setelah suatu kejadian maka lama-lama menjadi besar, Bu. Seperti halnya masyarakat pesisir di seluruh Nusantara, mayoritas penduduk desa Sawai berprofesi sebagai nelayan yang menangkap ikan dan menebar jala di tengah laut. Namun ada juga nelayan yang menangkap ikan dengan kalawai, sejenis tombak tanpa umpan. Tradisi menangkap ikan dengan kalawai ini disebut balobe, dilaksanakan malam hari dengan peralatan sederhana dan penerangan seadanya. Waktu kita balobe pakai kalawai, terus kita tumbak ikan 2 hari sekali. Jam berapa tuh, Pak? Jam 8 sampai jam 3. Biasanya ikannya apa aja tuh, Pak? Ikan bubara sama si kuda sama garupa-garupa juga, ikan sama semanda. Kehidupan masyarakat desa Sawai adalah bagian dari keindahan dan pesona yang dimiliki salah satu teluk di Pulau Seram. Popularitas Sawai yang terus bertumbuh berjalan paralel dengan berkembangnya sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun tanpa menodai ekosistem Sawai nan alami. Pesona desa Sawai, selain ragam cerita kehidupan masyarakat, juga terhampar keelokan tepi laut Teluk Sawai yang layak dicatat sebagai salah satu penyumbang keindahan di bagian timur Indonesia. Eksotisme alam laut yang menjorok ke darat menghadirkan semilir angin yang membuat riak laut hanya berupa gelombang yang mengalun lembut dan tenang. Pesona desa Sawai adalah magnet wisata alam yang lengkap dan bervariasi, sebab terletak di tepi hutan konservasi Taman Nasional Manusela. Desa ini terletak di kaki perbukitan yang memiliki lintasan pendakian, serta dinding kars yang terjal. Desa Sawai memiliki segala rupa kekayaan alam. Untuk para wisatanya itu kita punya kekayaan alam yang begitu mempesona, Bu, ya. Jadi wisata itu kita punya ikon-ikon tertentu yang ada di negeri sini. Ada beberapa ikon, yaitu contohnya tebing atau hatupia atau tebing, juga di pulau, dan juga ada dari punya trekkingnya di hutannya, Bu. Perairan teluk yang jernih dan tenang, laksana kolam raksasa yang menggoda siapa saja untuk bermain air di sana. Dari permukaan air yang bening, terlihat ikan-ikan kecil yang bergerak lincah di sela-sela karang dan bebatuan. Keindahan ini bertambah menyenangkan ketika di bawah permukaan laut terhampar pesona yang menakjubkan.
terumbu karang beragam bentuk, serta liuk dan lekuk ganggang laut adalah keceriaan kehidupan bawah laut yang mengundang siapa saja untuk berwisata, menikmati pesona alam ciptaan Yang Maha Esa. Tak sulit mendapatkan sarana wisata bagi pengunjung yang ingin bersantai dengan kerabat dan orang-orang tercinta. Di sini ada 26 kamar, alat snorkeling yang disediakan buat wisatawan, sama speedboat yang disediakan buat wisatawan ke tempat spot-spot tertentu yang diinginkan wisatawan seperti Tebing Batu, Ora Beach, Keramba Cinta, Pulau Manu, sama ada Sungai Salawai sama Kali Asinahu. 10 menit saja dari tepi desa Sawai, dengan menggunakan perahu bermotor, terdapat potongan keindahan lain berupa tebing tinggi yang tegak menjulang begitu gagah menawan. Tebing batu kars yang terbentuk selama ribuan tahun, seolah membingkai desa Sawai. Hatusupun, demikian masyarakat menamai tebing ini. Pesona lain terdapat di kaki tebing Hatusupun. Pengunjung atau wisatawan bisa menjelajah gua yang merekah di pinggir tebing, berjalan menapaki pasir putih dan halus. Penyelaman dangkal atau snorkeling juga dapat dilakukan untuk menyaksikan keindahan bawah laut. Wilayah ini termasuk bagian dari pengawasan Taman Nasional Manusela. Beberapa tempat yang menjadi ikon kita untuk wisata yaitu adalah di Sawai. Sawai dengan tebing-tebing pantainya yang terkenal ke mancanegara seperti Pantai Ora. Kemudian puncak Gunung Binaya yang menjadi salah satu dari 7 Summit Indonesia. Salah satu dari 7 puncak tertinggi di Indonesia. Tak jauh dari tebing kars Hatusupun, terdapat Keramba, tempat warga desa Sawai membudidayakan ikan bubara. Bentuknya menyerupai hati, sehingga kerap disebut Keramba Cinta. Disinilah banyak pasangan wisatawan dan keluarga pengunjung mengabadikan kebersamaan sambil menanti langit berubah warna ketika senja mulai menyapa. Desa Sawai dan segala pesona yang ada di sekitarnya adalah anugerah semesta yang harus dijaga. Keterbukaan masyarakat untuk menerima pendatang sebagai wisatawan berjalan seiring terbukanya pandangan dan pengetahuan terhadap upaya menjaga aset wisata yang berharga ini. Indikator keberhasilan sebuah destinasi wisata adalah kunjungan yang berulang, dan ini bisa terjadi jika lingkungan terjaga dan terawat, asri dan alami. Yang dikembangkan dari pariwisatanya, beta rasa dari pariwisatanya itu sudah punya banyak hal nih. Beta saya bisa bilang banyak yang harus dikembangkan sih. Itu kembali lagi ke teman-teman di sini, kira-kira apa yang mau mereka buat gitu. Tapi ya itu soal lingkungannya, soal permasalahan pengelolaan sampahnya, beta rasa itu yang harus diperhatikan sih, karena beta juga berkecimpung di dunia lingkungan, jadi beta harap ya pengelolaan sampah di sini lebih baik lagi gitu. Karena itu yang menentukan wisatawan balik atau seng, kayaknya itu dari lingkungannya juga. Keindahan desa Sawai tak hanya keunikan dan keramahan penduduk serta panorama alam laut yang penuh pesona. Keindahan desa Sawai dilengkapi oleh keberadaan Taman Nasional Manusela yang terjaga rimbun dan hijau, tempat berkembangnya flora dan bersemayamnya aneka fauna.
kehadiran Taman Nasional yang bersisian dengan Desa Sawai tercipta untuk dukung-mendukung, menambah kekaguman pada kekayaan alam Nusantara. Menilik Desa Sawai tak cukup bila hanya menikmati pesona tepi pantai dan keindahan alam laut semata. Berkunjung ke Desa Sawai akan terasa lebih lengkap bila singgah ke Taman Nasional Manusela di sisi batas desa menuju ke wilayah perbukitan. Alam pegunungan dan hutan tropis yang asri alami merupakan rumah bagi 196 spesies burung, di mana 14 jenis diantaranya adalah burung endemik yang habitat aslinya ada di kawasan ini. Seperti burung nuri, kakak tua seram, dan kasturi ternate. Ditambah beraneka ragam flora yang tumbuh subur di lahan seluas 189.000 hektar adalah daya tarik yang tak kalah pesonanya. Kemudian kita juga punya keanekaragaman flora fauna yang eksotik, unik, endemik kita bilang ya, yang cuma ada di Seram, terutama burung-burung. Nah ini yang menjadi daya tarik ekowisatawan dari mancanegara. Jadi banyak ekowisatawan mancanegara datang ke sini hanya untuk melihat burung. Setelah mendaftar dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pengelola Taman Nasional, pengunjung bisa menaiki rumah pohon yang kerap disebut platform oleh penduduk lokal. Lokasinya masuk hingga ke jantung Taman Nasional Manusela, usai berjalan menanjak sejauh 200 meter. Pohon yang kokoh menjulang setinggi 75 meter, sejatinya adalah tempat untuk memantau burung. Dibutuhkan 8 orang untuk menggerek 1 orang dewasa agar bisa sampai di rumah pohon. Namun usaha ini sungguh membuahkan rasa takjub yang tak terkira. Di saat mata terpukau oleh pemandangan alam yang luar biasa, sesekali telinga pun menangkap suara kicauan burung di kejauhan. Tak jarang burung-burung langka melintas, mengepakkan sayapnya, sekedar mengusik kesyahduan, menikmati keindahan panorama yang terbentang seluas pandangan mata. Terbukanya kesempatan yang diberikan oleh pengelola Taman Nasional Manusela membuat kegiatan berkunjung ke platform menjadi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekowisata. Membantu pengunjung atau wisatawan naik dan turun platform, serta menjadi pemandu wisata di Taman Nasional Manusela telah mengalihkan kegiatan ilegal masyarakat yang dulu kerap menangkap dan menjual satwa langka demi ekonomi keluarga. Jadi dengan adanya platform ini, banyak masyarakat juga terlibat di dalam. Karena untuk satu orang dia mau naik ke platform, dia butuh kurang lebih itu 8 sampai 10 orang. Kalau ada yang tamu yang mau naik ke platform di atas 4 sampai 5 orang, kita bisa pakai dari ambil tenaga untuk tarik dari masyarakat itu sampai 15 16 orang. Jadi untuk plafon ini dia sangat-sangat penting sekali juga bagi ekonomi masyarakat. Di salah satu sisi kawasan Taman Nasional Manusela,
terdapat area khusus untuk rehabilitasi burung-burung endemik. Beberapa jenis burung seperti kakak tua jambul kuning, kakak tua jambul oranye, nuri bayan, dan nuri kepala hitam menjalani karantina sebelum dilepas liarkan kembali. Karantina ini bertujuan untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan burung sembari dikenalkan dengan habitat mereka yang sebenarnya. Yang burung-burung di sini kita rehab itu ada yang dari BKSDA, burung sitaan yang dibawa oleh BKSDA sama Taman Nasional Manusela dibawa untuk kita rehab di sini. Dan ada juga yang penyerahan dari masyarakat. Pusat Rehabilitasi Satwa di Taman Nasional Manusela adalah sebuah tempat yang memungkinkan wisatawan melihat keindahan burung-burung endemik dari dekat. Keberadaannya melengkapi pesona dan keindahan yang ada di Desa Sawai, di Pulau Seram, Maluku Tengah. Menilik Desa Sawai adalah menikmati sebuah keindahan yang lengkap. Panorama alam, flora dan fauna, baik yang di daratan maupun yang tumbuh dan berkembang di lautan, serta kehidupan masyarakat yang bersahaja adalah daya tarik utama untuk menjadi daerah tujuan wisata. Karena sebelum saya berwisata ke sini kan googling dulu. Nah, terus saya cari-cari kira-kira pulau yang masih ada masyarakat lokalnya di sini, dan di sekitar sini kan yang ada masyarakat lokalnya memang di Desa Sawai ini. So saya kenapa pilih Desa Sawai, karena saya memang pengen berwisata sambil hidup dengan masyarakat lokal gitu. Saya lihat di sini bagus sekali, maksudnya ke kampung terapung, desa terapung, alamnya juga indah dan ada beberapa banyak hal lain, auranya juga bagus, aura itu kan tidak bisa dibuat-buat ya. Potensi alam dan kehidupan masyarakat Desa Sawai berpadu dengan kekayaan tak ternilai di Taman Nasional Manusela memang menarik untuk didatangi. Hal terpenting lain yang tak bisa dilupakan adalah upaya untuk merawat potensi ini agar senantiasa terjaga serta mengundang siapa saja untuk berwisata. Sepenggal keelokan Nusantara di Desa Sawai adalah pesona yang menggambarkan betapa kayanya negeri ini, Indonesia.